Oke, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, atau siang atau malam, kapanpun Anda mendengarkan ini. Dan saya Dr. Stephen Einstein Liao akan menjadi pemandu kita untuk mempelajari firman Tuhan. Saya akan menjelaskan firman Tuhan pada pagi hari ini, atau siang atau malam, kapanpun Anda mendengarnya. Dan kita sudah sampai di dalam Hakim-Hakim pasal 19, dan ini adalah acara Mutiara Kebenaran kalau Anda tidak tahu. Mungkin kebanyakan Anda tentu sudah tahu karena Anda mengklik atau mendengarkan sesi ini. Kita sedang di tengah-tengah pembahasan kitab Hakim-Hakim. Bagi Anda yang entah kebetulan dari mana tiba-tiba mendengarkan episode kali ini, ketahuilah bahwa program Mutiara Kebenaran adalah program untuk membahas kebenaran firman Tuhan secara sistematis. Nah, firman Tuhan adalah kebenaran, saudara. Dan bagi kita itu sangat berharga bagaikan mutiara. Oleh karena itu, program kita namanya Mutiara Kebenaran. Biasanya kita membahas kira-kira satu pasal firman Tuhan dalam satu sesi. Dan itu sudah kita lakukan untuk banyak sekali pasal, ratusan pasal. Kita sudah mulai dari Kejadian pasal 1 dan terus sampai sekarang sudah Hakim-Hakim pasal yang ke-19. Oke, dan mari kita bersiap-siap. Saya harap kalau Anda tidak sedang menyetir atau naik sepeda atau lain sebagainya, Anda sedang di rumah misalnya, silakan buka Alkitab Anda bersama dengan saya sebentar lagi. Kita akan masuk ke dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-19. Dan pagi saya merekam ini cuacanya hujan ya, saudara yang kasih Tuhan. Tadi hujan agak lebat, sekarang sudah agak reda. Tapi kalau Anda mendengar sedikit background suara hujan atau mungkin nanti ada sedikit guntur atau lain sebagainya, itu adalah karena memang suasana sedikit hujan. Tapi saya lihat sudah mereda sih. Tadi sempat kencang, jadi saya agak menunda proses perekaman ini karena suara hujan terdengar sangat jelas. Tapi sekarang mestinya sudah tidak terlalu terdengar dan suara saya bisa didengar dengan jernih. Oke, kita akan berdoa sebelum kita mulai. Tapi siapkan Alkitab kita, Hakim-Hakim pasal yang ke-19. Mari kita meminta bimbingan dan pertolongan Tuhan. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami memegang firman-Mu di tangan kami ingin belajar daripadanya salah satu pasal di dalam kitab yang Kau inspirasikan tentang suatu periode waktu di zaman Israel dulu Tuhan, yang disebut sebagai zaman Hakim-Hakim. Dan kami ingin belajar, ada banyak hal yang positif dan ada banyak hal juga yang negatif. Contoh-contoh kerusakan dan kebobrokan dan kelemahan manusia yang Kau catatkan tentunya. Untuk menjadi pelajaran bagi kami, orang-orang yang mengasihi Engkau hari ini. Pimpin kami Tuhan, ajar kami dan tuntun kami terus. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, kitab Hakim-Hakim adalah kitab yang boleh dibilang kita bisa berkata ini adalah kitab yang penuh dengan perbuatan-perbuatan heroik atau perbuatan-perbuatan kepahlawanan karena fokusnya ada pada orang-orang, tokoh-tokoh tertentu yang di tengah-tengah kebobrokan, di tengah-tengah kemerosotan iman, di tengah-tengah kekacauan yang ada terjadi pada Israel di mana siklus demi siklus, minimal ada 7 siklus mereka jatuh, ya jatuh kemudian nanti bangun lagi dan jatuh dan bangun lagi. Nah, ada orang-orang yang mereka adalah orang-orang biasa, kita sudah membaca. Ada seorang Yefta yang adalah anak seorang wanita yang tidak baik gitu ya. Ada Gideon yang adalah seorang penakut sebenarnya. Ada Simpson yang kerap kali jatuh dalam dosa dan tokoh-tokoh lain lagi. Ada Deborah seorang perempuan, ada Ehud yang tangannya kidal dan pada waktu itu dianggap aneh oleh masyarakat. Ya, jadi orang-orang yang penuh dengan kelemahan, tapi mereka bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, ini adalah kitab Hakim-Hakim, saudara. Satu tokoh yang luar biasa. Tokoh-tokoh yang luar biasa kalau kita berfokus pada mereka, banyak sekali pesan-pesan yang bisa kita dapatkan. Tetapi kitab Hakim-Hakim juga menggambarkan sesuatu yang sangat negatif, ya, yaitu tadi kebobrokan manusia, kehancuran dan kemerosotan. Terutama di bagian akhir dari kitab Hakim-Hakim, karena kita sudah selesai membahas tokoh-tokoh. Simpson adalah hakim yang terakhir, dan dari pasal 17 sampai dengan pasal 21 sebenarnya menceritakan uh,
efek dari kebobrokan yang terjadi. Dan ini sangat luar biasa sekali. Pasal 17 dan 18 yang sudah kita bahas di sesi yang lalu menggambarkan kebobrokan rohani. Ya, jadi kita melihat di sana bagaimana Israel jatuh kepada penyembahan berhala. Kita melihat bagaimana seorang hamba Tuhan, dalam tanda kutip hamba Tuhannya, karena bukan sungguh-sungguh hamba Tuhan dia, yaitu seorang Lewi, bahkan belakangan kita tahu namanya adalah Yonatan, dan dia adalah cucunya Musa bahkan. Sangat mengejutkan bahwa Musa bisa punya seorang cucu yang sedemikian parah, sampai-sampai orang Israel sebagian tidak mau mengakui bahwa dia adalah cucunya Musa. Dan Yonatan yang mestinya adalah seorang Lewi, seorang yang mengajar firman Tuhan, dia malah menjadi seorang hamba perut. Dia menjadi seorang hamba yang digaji dan dia mengikuti pembayar tertinggi gitu. Pertama dia ikut Mika karena Mika menyediakan penghidupan bagi dia. Kemudian dia ikut Bani Dan, menuntun satu suku ke dalam penyembahan berhala di situ. Ya, dan kita melihat kemerosotan rohani. Nah, di pasal 19 di sini kita akan melihat kemerosotan masyarakat. Jadi yang ingin diajarkan di sini adalah bahwa kemerosotan rohani tidak stop sampai di sana, tetapi pasti berujung makin memperparah semua aspek yang lain. Pasal 19 dari kitab Hakim-Hakim adalah salah satu pasal yang sangat sulit dibaca dalam Alkitab ya, karena ada kejahatan yang begitu besar yang terjadi di sini. Sulit ya, bahkan mungkin kita berkata bahwa wow, kalau kita membaca pasal ini, mungkin kita merinding, ya mungkin kita jijik, ya karena ada kejahatan yang begitu besar yang digambarkan di sini, dan mungkin ada sebagian orang yang akan merasa atau akan menuduh Alkitab atau menuduh Tuhan bahwa kenapa hal-hal seperti ini dicatatkan di dalam Alkitab, ya. Tetapi saudara kasih Tuhan, Alkitab adalah kitab dari Tuhan dan Tuhan ingin memperlihatkan betapa bobroknya dosa, betapa bobroknya kejahatan, betapa bobroknya manusia sebenarnya. Sama seperti suatu penyakit yang begitu mengerikan begitu, ya. Dan hal-hal seperti ini ada terjadi sepanjang sejarah, saudara kasih Tuhan. Ya, dan kita kadang-kadang kita merasa saya tidak mau tahu tentang hal-hal seperti ini, saya tidak mau dengar tentang kejahatan seperti ini yang begitu parah dan mengganggu pikiran kita. Ya, tetapi ini terjadi, saudara. Ya. Kita hanya perlu membuka buku sejarah. Ya. Tidak jauh dari masa kita Perang Dunia Kedua terjadi yang namanya Holocaust dan lain sebagainya, di mana manusia bisa memperlakukan manusia lain sebegitu buruk. Ya. Jutaan orang Yahudi dikumpulkan seperti sapi dan disembelih, ya, dibunuh dalam ruang-ruang gas dan sebagainya. Ya, jadi intinya bahwa Alkitab justru mempresentasikan manusia apa adanya. Dan ini diberikan untuk justru memberitahu kita bahwa efek dari dosa sebegitu parah. Dosa bukanlah sesuatu yang kita bilang innocent, sesuatu yang saya cuma mau have fun saja, tapi Tuhan tidak mengizinkan. Saya mau suka-suka, tapi Tuhan terlalu ketat dan sebagainya. Bukan, dosa adalah sesuatu yang sangat merusak. Nah, ini akan terlihat di dalam Hakim-Hakim pasal 19. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam teks kita. Dan saya akan bacakan di sini. Kita mulai dari ayat 1 ya. Terjadilah pada zaman itu ketika tidak ada raja di Israel, bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang. Ia mengambil seorang gundik dari Bethlehem, Yehuda. Tetapi gundiknya itu berlaku serong terhadap dia dan pergi daripadanya ke rumah ayahnya di Bethlehem Yehuda, lalu tinggal di sana 4 bulan lamanya. Oke, kita stop sampai di sana. Sekali lagi di ayat 1 di sini memberikan informasi yang sangat krusial, yaitu bahwa pada zaman itu tidak ada raja. Dan ini di tempat-tempat lain dikaitkan biasanya dengan kata-kata bahwa semua orang berbuat sesuai dengan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kita bisa mendapat bayangan ini adalah masa yang sangat-sangat anarkis, sangat-sangat kacau. Ya. Tetapi sebenarnya tidak harus demikian. Tidak harus demikian. Karena Tuhan yang sejati ada sebenarnya. Tuhan yang sejati adalah Tuhan. Raja yang sejati. Raja yang sejati adalah Tuhan. Dan mestinya orang Israel kalau mereka taat pada firman Tuhan, ini adalah masa yang sangat indah. Ini adalah masa pemerintahan Israel yang mestinya bersifat teokrasi kalau kita bilang. Ya, dan pemerintahan seperti ini
asal dilakukan oleh orang-orang yang uh, mengerti firman Tuhan dan mengasihi Tuhan, semua ini sangat indah sekali, saudara. Apa yang di apa yang sering komplain oleh masyarakat modern, ya. Masyarakat modern sering mengkomplain bahwa pajak terlalu tinggi. Saya tidak pernah atau jarang bertemu dengan orang yang merasa bahwa oh, pajak terlalu rendah, pajak harus ditinggikan. Biasanya orang yang ngomong demikian adalah orang yang bebas pajak, saudara. Jadi dia mau pajak ditinggikan untuk orang lain, ya. Tapi kalau misalnya seseorang itu membayar pajak, ya, jarang ada orang yang berkata bahwa pajak terlalu terlalu rendah harus ditinggikan. Kebanyakan orang komplain bahwa pajak terlalu tinggi, ya. Dan itu adalah efek samping dari adanya pemerintah, saudara kasih Tuhan. Dan saya tidak berkata ini hal yang buruk, ya. Pemerintah memang hal yang perlu untuk menghindari anarki. Dan pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan kejahatan. Itu adalah yang dikatakan oleh Alkitab, ya. Tetapi ketika Tuhan langsung menjadi raja, ya, di masa hakim-hakim, ya, ketika ini dilakukan dengan benar dan baik, ya, itu sangat bagus sekali. Tidak ada aturan di luar hukum Tuhan yang mengekang seseorang. Ya, tidak ada aturan, oke, kamu tidak boleh, misalnya, ya kadang-kadang kita kesel juga, ya, kita punya rumah misalnya, ya, lalu kita mau ubah sedikit saja rumahnya, kita harus minta izin sama pemerintah. Ya, kita bertanya-tanya, ini rumah saya atau rumah pemerintah sebenarnya? Kenapa saya mau bikin A, bikin B, saya harus minta izin dari pemerintah, gitu kan? Nah, saya tidak berkata bahwa semua aturan itu salah. Ya, tentu banyak aturan dibuat, ya, karena ada pertimbangan-pertimbangan, ya, dan seringkali pertimbangan-pertimbangan itu baik dan benar, gitu. Tetapi alangkah indahnya kalau Anda membayangkan, ya, manusia yang seperti, makanya dulu ada suatu semangat untuk membuka lahan baru. Lahan belum ada orang, ya, dan kita bisa tinggal sebebas-bebasnya, semau kita, ya, tidak ada yang memajaki kita, gitu kan. Kita bikin tanah sendiri, kita kelola sendiri, kita berburu sendiri, kita bercocok tanam sendiri. Tidak ada, tidak ada ini, ya, apa, tidak ada peraturan-peraturan yang aneh dan lain sebagainya. Ya, oke, mungkin Anda bilang, nah, itu bahayanya kan kalau ketemu penjahat. Ya, benar. Ya, benar juga gitu, ya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kalau misalnya orang Israel, mereka hidup sesuai dengan firman Tuhan, ya, mereka itu sangat bagus sekali. Ketika mereka minta raja, kalau nanti Anda buka di dalam 1 Samuel, Samuel langsung disuruh mengingatkan mereka, kalau kamu mau raja, kamu harus siap dipajak oleh raja. Raja itu akan mengambil anak-anak kamu yang terbaik untuk tentara dia. Akan mengambil perempuan-perempuan kamu, anak-anak perempuan kamu sebagai hamba-hambanya. Gitu. Raja itu akan mengambil sepersekian dari hasil tanah kamu. Jadi kamu mau raja seperti bangsa-bangsa lain, Tuhan bilang. Jadi Anda bisa melihat sebenarnya orang Israel punya suatu bentuk teokrasi yang kalau mereka taat kepada firman Tuhan, itu sangat bagus sekali sebenarnya. Sangat bagus sekali. Gitu, ya. Dan ya, kita melihat tidak ada raja di zaman itu. Sebenarnya Tuhan adalah raja, tapi mereka juga menyingkirkan Tuhan. Ya. Dan kita sudah lihat efeknya adalah apa? Efeknya kemerosotan rohani, tapi juga kemerosotan masyarakat di sini. Kita melihat, ya. Dan apa yang terjadi? Kita melihat seorang Lewi tinggal di pegunungan Efraim, dia punya seorang gundik. Apa itu gundik? Gundik itu sebenarnya adalah istri, tapi yang tidak diberikan status penuh di sini. Tidak diberikan status penuh sebagai istri. Dan ini jelas-jelas melanggar standar Tuhan itu. Kita tahu bahwa banyak tokoh dalam Alkitab mengikuti kesalahan pada zaman mereka, mengambil gundik. Abraham ada melakukannya dengan Hagar, kemudian Keturah, ya. Daud ada melakukannya, Salomo paling terkenal mungkin, ya. Tetapi ini di luar dari desain Tuhan. Ya, Tuhan memberitahu kita di dalam Matius pasal 19, Tuhan Yesus kembali lagi ke desain awal pernikahan di dalam Kejadian pasal 2, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya, singular di sana, ya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Keduanya, bukan ketiganya, keempatnya. Keduanya menjadi satu daging. Jadi itu jelas-jelas adalah ideal yang Tuhan berikan, dan dalam 1 Timotius 3 ayat 1 jelas sekali Tuhan memberikan standar yang tinggi bahwa seorang penilik jemaat ya haruslah suami dari satu istri. Situ. Oke, dan kalau kita kembali ke Hakim-Hakim pasal 19 di sini, kita melihat di sini. Oke, jadi berarti bayangkan seorang Lewi yang mestinya sangat paham firman Tuhan, ya, bersalah di sini dengan cara mengambil seorang gundik.
Lalu gundiknya juga serong, ya gundiknya juga serong, tidak benar, ya. Dan kenapa dia serong? Ya tentu dia tidak benar, ya. Tapi bisa juga memang hubungan mereka tidak begitu baik. Seperti nanti akan kita lihat di seluruh pasal ini, uh, si Lewi ini sepertinya tidak memiliki kasih yang terlalu besar kepada gundiknya ini. Ya, kasih yang sebagaimana yang Tuhan inginkan lah minimal. Karena itu tidak mungkin kita bisa menjalani desain Tuhan kalau dari awalnya sudah melanggar desain itu dengan dia punya gundik lain sebagainya macam itu sudah melanggar desain Tuhan. Jadi bagaimana si orang Lewi ini mau menjalankan desain Tuhan gitu kan untuk mengasihi istrinya atau gundiknya di sini sebagaimana yang Tuhan inginkan gitu. Dan ingat bahwa Tuhan menyuruh suami untuk mengasihi istri seperti Kristus mengasihi. Ya. Dan apakah si orang Lewi ini bisa melakukannya? Padahal dia perlakukan perempuan ini sebagai gundik. Gitu kan. Dan seorang istri ya seharusnya tunduk, ya, menghormati suaminya. Seperti jemaat tunduk. Nah, dan ini juga tidak bisa dilakukan oleh perempuan ini. Ya, karena memang dari awal, start awal desainnya sudah tidak mereka ikuti dan mereka sudah salah di sini. Dan gundik ini pergi lari ya dan tinggal di rumah ayahnya 4 bulan di sini ya, 4 bulan di Bethlehem. Kita baca ayat yang ketiga. Berkemaslah suaminya itu lalu pergi menyusul perempuan itu untuk membujuk dia dan membawanya kembali. Bersama-sama dia bujangnya dan sepasang keledai. Ketika perempuan muda itu membawa dia masuk ke rumah ayahnya dan ketika ayah itu melihat dia, maka bersukacitalah ia mendapatkannya. Mertuanya, ayah perempuan muda itu tidak membiarkan dia pergi, sehingga ia tinggal 3 hari lamanya pada ayah itu. Mereka makan, minum, dan bermalam di sana. Tapi pada hari yang keempat, ketika mereka bangun pagi-pagi dan ketika orang Lewi itu berkemas untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu kepada menantunya, segarkanlah dirimu dahulu dengan sekerat roti, kemudian bolehlah kamu pergi. Jadi duduklah mereka, lalu makan dan minumlah keduanya bersama-sama. Kata ayah perempuan itu kepada laki-laki itu, baiklah putuskan untuk tinggal bermalam, dan biarlah hatimu gembira. Tapi ketika orang itu bangun untuk pergi juga, mertuanya itu mendesaknya, sehingga ia tinggal pula di sana bermalam. Pada hari yang kelima, ketika ia bangun pagi-pagi untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu, mari, segarkanlah dirimu dahulu dan tinggallah sebentar lagi sampai matahari surut. Lalu makanlah mereka keduanya. Ketika orang itu bangun untuk pergi bersama dengan gundiknya dan bujangnya, berkatalah mertuanya, ayah perempuan muda itu kepadanya, lihatlah matahari telah mulai turun menjelang petang. Baiklah tinggal bermalam. Lihat matahari hampir terbenam. Tinggallah di sini bermalam dan biarlah hatimu gembira. Maka besok kamu dapat bangun pagi-pagi untuk berjalan dan pulang ke rumahmu. Tapi orang itu tidak mau tinggal bermalam. Ia berkemas lalu pergi. Demikian sampailah ia di daerah yang berhadapan dengan Yebus. Itulah Yerusalem. Bersama-sama dengan dia ada sepasang keledai yang berpelana dan gundiknya juga. Oke, kita sampai di sini dulu. Nah, ceritanya berlanjut saudara yang kasih Tuhan. Jadi si Lewi ini dia punya seorang gundik, itu sudah tidak benar. Gundiknya tidak setia kepada dia, lalu kabur istilahnya, pulang ke rumah bapaknya, itu juga sudah kesalahan lagi. Tetapi di ayat 3 di sini ada suatu hal yang lumayan baik terjadi, bahwa si Lewi laki-laki ini dia menyusul perempuan itu, membujuk dia gitu ya. Jadi memang bahwa salah satu pasangan tidak setia tidak berarti bahwa pernikahan itu over atau sudah selesai gitu ya. Banyak orang kalau pasangannya tidak setia, dia langsung akan menceraikan pasangannya. Ya, tetapi tidak ada perintah untuk melakukan itu. Walaupun memang Tuhan berkata bahwa ketika ada perzinahan, perceraian bisa dibenarkan, tetapi tidak pernah diharuskan. Apalagi kalau pasangan yang satunya masih bisa bertobat, pasangan yang jatuh dalam dosa itu bisa bertobat, ya tentu baiknya adalah segala usaha dilakukan untuk mengembalikan pernikahan itu. Jadi si suami ini membujuk dia di sini ya, mungkin dengan kata-kata yang baik lain sebagainya, dan dia diterima baik oleh mertuanya, oleh ayah si perempuan ini. Dan ayah perempuan ini bahkan bukan hanya menerima baik, menjamu dia 3 hari katanya di sini, 3 hari. Ya. Ini menggambarkan filosofi zaman itu, ya, di mana ketika seseorang bertamu kepada seseorang dan diterima,
tamu itu dihargai dengan sangat luar biasa. Jadi ini ada sedikit hubungannya dengan nanti peristiwa yang akan terjadi di belakangan pasal ini, gitu ya. Tapi ingat ini bahwa um, seorang tamu itu dianggap sangat-sangat agung sekali dalam budaya pada waktu itu, ya. Dan membiarkan seorang tamu misalnya ditelantarkan atau bahkan lebih parah lagi mendapat celaka itu dianggap sangat-sangat memalukan oleh seseorang, gitu. Dianggap sebagai suatu pengkhianatan yang sangat sangat luar biasa, gitu ya. Sehingga si Lewi ini dijamu oleh mertuanya bahkan sampai 3 hari. Dan bahkan ketika dia sudah berpikir, wah ini sudah kelamaan nih saya di rumah ini, dan dia mau pergi, berkali-kali mertuanya itu mencoba untuk menahan dia dengan taktik, intinya bahwa dia dijamu ketika dia mau pergi, oke, disuruh dah makan dulu lah. Dan ternyata makan dulunya ini berkepanjangan, saudara. Ya, makan dulunya berkepanjangan, sehingga setelah mereka selesai makan, si mertuanya akan bilang, wah ini sudah malam ini, ya udah sudah sore lah gitu ya, sudah sore, sudah malam, besok aja lagi lah gitu. Dan ini terjadi beberapa kali. Di ayat 5 dikatakan hari keempat itu terjadi 1 kali, dan oke, orang itu mengalah, ya udahlah besok aja lagi. Ya, kemudian ayat yang ke-8, hari yang kelima ini terjadi lagi. Terjadi lagi, dia bangun pagi-pagi sudah mau jalan, mertuanya meyakinkan dia, aduh, mungkin dengan berbagai berbagai cara, dibilang, aduh jangan pergi perut kosong lah dan lain sebagainya, makan dulu lah. Oke, dan akhirnya mereka makan, tetapi makannya lama juga. Nah, saya nggak ngerti juga ya si Lewi ini, kalau dia memang serius mau jalan, mestinya dia makan sebentar aja begitu. Tetapi sekali lagi, di sini pada zaman itu ada semacam budaya untuk apa ya, saling saling mengalah, saling menghormati sepertinya di sini. Jadi dia mungkin tidak mau mengecewakan mertuanya, tidak mau menyinggung mertuanya juga. Jadi akhirnya ditahan-tahan ya sampai sudah lumayan sore juga begitu. Dan kembali mertuanya ini pakai alasan, sudah malam, ya lebih baik kamu bermalam saja, besok baru jalan lagi di sini. Nah, tetapi rupanya sampai dengan hari yang kelima ini, si Lewi ini merasa, oh nggak bisa lagi, ya saya harus, bagaimanapun juga saya harus jalan ini. Kita tidak tahu apakah mungkin dia ada kepentingan ya, yang harus dikejar juga dan lain sebagainya. Dan dia memutuskan, oke, kita harus jalan. Dan terakhir kita sampai ke ayat yang ke-10, akhirnya dia berkemas, dia pergi, jadi mereka bertiga. Si Lewi ini, gundiknya yang balik bersama dengan dia, dan juga bujangnya. Dan mereka berjalan. Nah, rupanya Bethlehem, saudara-saudara, kalau Anda pahami Bethlehem secara geografis, itu ada di wilayah Yehuda. Nah, itu adanya di sebelah selatan, ya, Bethlehem Yehuda. Dan kalau dia mau balik ke Efraim, dia harus menuju ke utara. Dan tidak jauh dari Bethlehem, dia akan sampai ke Yerusalem. Nah, Yerusalem ini ya, dulu disebut Yebus karena merupakan daerah suku Yebus di situ. Dan kita sudah tahu dari Hakim-Hakim pasal 1 bahwa sebenarnya Yerusalem ini sudah pernah dikalahkan oleh orang Yehuda. Ya, tetapi belakangan jatuh lagi ke tangan orang Yebus. Dan kita sudah tarik pelajaran di situ. Bagaimana kalau ada hal yang kita berhasil kalahkan, kita harus mempertahankannya. Kita jangan membiarkan musuh rohani kita ya kembali menguasai hal tersebut. Tetapi kita melihat di sini Yebus sudah kembali, Yerusalem sudah kembali ke tangan Yebus di sini. Jadi bukan lagi dikuasai oleh orang Israel. Dan sehingga coba kita lanjutkan, kita baca dari ayat 11. Ayat 11, ketika mereka dekat ke Yebus, ketika matahari telah sangat rendah, berkatalah bujang itu kepada tuannya, marilah kita singgah di kota orang Yebus ini dan bermalam di situ. Tapi tuannya menjawab, kita tidak akan singgah di kota asing yang bukan kepunyaan orang Israel, tapi kita akan berjalan terus sampai ke Gibea. Lagi katanya kepada bujangnya, marilah kita berjalan sampai ke salah satu tempat yang di sana dan bermalam di Gibea atau di Rama. Lalu berjalanlah mereka melanjutkan perjalanannya dan matahari terbenam ketika mereka dekat Gibea kepunyaan suku Benyamin. So itu singgahlah mereka di Gibea, lalu masuk untuk bermalam di situ, dan setelah sampai duduklah mereka di tanah lapang kota. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengajak mereka ke rumah untuk bermalam. Tetapi datanglah pada malam itu seorang tua yang pulang dari pekerjaannya di ladang. Orang itu berasal dari pegunungan Efraim dan tinggal
di Gibea sebagai pendatang, tetapi penduduk tempat itu adalah orang Benyamin. Ketika ia mengangkat mukanya dan melihat orang yang dalam perjalanan itu di tanah lapang kota, berkatalah orang tua itu, "Kemanakah engkau pergi dan dari manakah engkau datang?" Jawabnya kepadanya, "Kami sedang dalam perjalanan dari Betlehem Yehuda ke balik pegunungan Efraim. Dari sanalah aku berasal. Aku tadinya pergi ke Betlehem Yehuda dan sekarang sedang berjalan pulang ke rumah. Tetapi tidak ada orang yang mengajak aku ke rumahnya. Walaupun ada padaku jerami dan makanan untuk keledai kami, pula roti dan anggur untuk aku sendiri, untuk hambamu perempuan ini, dan untuk bujang yang bersama-sama dengan hambamu ini, kami tidak kekurangan sesuatu." Lalu berkatalah orang tua itu, "Jangan khawatir, segala yang engkau perlukan, biarlah aku yang menanggung. Tapi janganlah engkau bermalam di tanah lapang kota ini." Sesudah itu dibawanyalah dia masuk ke rumahnya, lalu keledai-keledai diberinya makan, maka mereka pun membasuh kaki, makan, dan minum. Oke, saudara yang sama Tuhan, jadi ketika mereka sampai ke Yerusalem, yang disebut Yebus pada waktu itu tidak di bawah kuasa orang Israel pada zaman itu, dan bujangnya sebenarnya mengusulkan, ayo kita singgah bermalam di Yebus, tapi orang Lewi ini memiliki sense, dia merasa bahwa wah lebih baik kita tinggal di daerah orang Yahudi saja gitu, jangan kita tinggal sama suku-suku lain gitu. Suatu sentimen yang ya akhirnya akan terbukti sangat sangat salah di sini ya, tapi suatu sentimen yang mestinya benar gitu. Mestinya umat yang mengenal Tuhan itu lebih baik daripada umat yang tidak mengenal Tuhan, gitu kan? Tapi pada kenyataannya nanti tidak. Dan akhirnya mereka sampai ke Gibea. Gibea itu wilayah Benyamin. Sebenarnya Yerusalem juga di wilayah Benyamin, saudara Tuhan. Cuman mereka belum berhasil mengalahkannya pada zaman itu, dan belakangan baru nanti di zaman Daud mereka mengalahkan Yerusalem. Jadi kalau Anda kembali membuka peta Israel, paling selatan adalah Yehuda, di atas Yehuda adalah wilayah suku Benyamin. Ya, Yerusalem itu sekitar perbatasan, dekat-dekat perbatasan wilayah Yehuda dengan wilayah Benyamin. Oke, dan ketika mereka sampai di Gibea, matahari sudah terbenam katanya, dan mereka zaman itu tidak ada hotel, saudara ya, tidak ada hotel. Jadi biasanya manusia sangat bergantung kepada ada orang yang berbaik hati dan mau menampung seseorang menjadi tamu di rumahnya. Dan si orang ini, ya, dia datang ke situ, dia duduk di tanah lapang, tapi dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mengajak mereka. Wow, ini adalah refleksi dari tempat itu dan refleksi yang buruk, saudara. Bahwa ternyata orang di sana sangat tidak ramah, sangat tidak ramah. Ini adalah suatu alarm sebenarnya, suatu alarm. Dan kita melihat ya bahwa ada orang yang pernah berkata, ciri-ciri atau istilahnya kehebatan suatu masyarakat bisa dilihat dari bagaimana mereka memperlakukan orang-orang yang paling tidak berdaya di antara mereka. Jadi kehebatan suatu masyarakat bukan terlihat dari bagaimana mereka memperlakukan rajanya atau memperlakukan orang-orang hebat. Tidak, Tuhan. Bagaimana seseorang memperlakukan raja bisa saja itu karena terpaksa. Anda lihat saja Korea Utara. Kim Jong-un sekarang kan, wah dia kayak disembah-sembah malah. Tapi apakah itu benar atau enggak? Ya siapa tahu gitu. Ya, lalu setiap kali misalnya peringatan bapaknya meninggal, kakeknya meninggal, wah orang Korea Utara di sorot TV menangis lah. Ya kalau misalnya Anda di sorot TV lagi nggak menangis, bisa hilang Anda besok misalnya, gitu kan? Jadi kita tidak bisa tahu seberapa baik suatu masyarakat dengan cara mereka memperlakukan raja mereka, cara mereka memperlakukan orang-orang yang kaya dan lain sebagainya. Tapi bagaimana cara masyarakat itu memperlakukan orang-orang yang paling tidak berdaya, paling lemah di antara mereka, ya, terhadap anak-anak yatim, terhadap orang-orang asing. Oleh karena itu Tuhan sangat-sangat berulang kali dalam Perjanjian Lama berkata, kamu tidak boleh menindas anak yatim, janda, orang asing di tengah kamu. Dan Tuhan selalu ingatkan orang Israel, kalian dulu pernah jadi orang asing juga, pernah jadi budak di Mesir gitu. Dan ya, kita melihat di sini si Lewi kebetulan dia menjadi orang asing untuk satu malam di Gibea. Dan tidak ada orang yang berbaik hati kepada dia. Nah, ini sangat menyedihkan. Ya, dan sekali lagi, memberitahukan apa yang sudah saya singgung di awal, bahwa
kemerosotan rohani, ya, ketika kita berpindah dari menyembah Tuhan yang benar, itu akan berpengaruh kepada tindakan kita. Jadi menyembah Tuhan yang salah itu bukan sesuatu yang innocent, yang tidak ada efeknya. Ya, Anda berkata, orang mau nyembah patung, terserahlah, kan nggak ada efeknya sama kamu. Orang mau menyembah Allah palsu, nggak ada hubungan dengan kamu, silakan. Ya, kalau kita berkata masalah kebebasan, kita bilang oke, ada kebebasan. Tapi bukan berarti menyembah Allah yang palsu itu tidak ada efeknya, saudara. Pasti akan merembet ke moralitas, turunnya moralitas. Karena hanya dengan menyembah Tuhan yang benarlah kita bisa benar-benar tahu akan desain Tuhan, dan kita bisa menjadi manusia yang seperti Tuhan inginkan gitu. Ketika kita menyimpang dari Tuhan yang benar, kita pasti juga merusak manusia itu. Pasti, ya pasti. Oleh karena itu, di dalam Amsal ada ayat yang berbunyi, coba saya bukakan. Di dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-34 dikatakan, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Sekali lagi, kebenaran meninggikan derajat bangsa. Oke, jadi kembali ke cerita kita di sini, Hakim-Hakim 19. Si orang Lewi ini tidak disambut, tapi untung ada seorang yang menyambut dia. Dan rupanya orang ini adalah pendatang. Jadi sesama pendatang yang berasal dari Efraim juga rupanya. Dan mungkin dia melihat, oh ini ada pendatang, dan dia akhirnya menerima orang itu. Ya, dia menerima orang itu, dia berkata, dari mana kamu, disapa dan sebagainya. Dan setelah mereka kenalan, di sini si Lewi ini juga menceritakan apa yang dia lakukan, bahwa dia sedang dari Bethlehem Yehuda dan dia mau pulang kembali ke Efraim. Akhirnya disambut oleh orang tua itu, katanya di sini ya. Dan itu sampai kepada ayat 21, sudah itu dibawanyalah dia masuk ke rumahnya, lalu keledai-keledai diberinya makan dan lain sebagainya. Oke, sepertinya baik-baik saja, tapi disaster, ya, suatu kekacauan yang luar biasa terjadi. Kemudian kita baca dari ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-30. Tetapi sementara mereka menggembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang Dursilah, mengepung rumah itu. Mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu, bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu supaya kami pakai dia. Lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka dan berkata kepada mereka, tidak saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat, karena orang ini telah masuk ke rumahku, janganlah kamu berbuat noda. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu, baiklah ku bawa keduanya keluar, perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda. Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka keluar, sehingga mereka bersetubuh dengan perempuan itu. Dan semalam-malaman itu mereka mempermainkannya sampai pagi. Barulah pada waktu fajar menyingsing, mereka melepaskan perempuan itu. Menjelang pagi perempuan itu datang kembali, tetapi ia jatuh rebah di depan pintu rumah orang itu, tempat tuannya bermalam, dan ia tergeletak di sana sampai fajar. Pada waktu tuannya bangun pagi-pagi, dibukanya pintu rumah dan pergi keluar untuk melanjutkan perjalanannya. Tetapi tampaklah perempuan itu, gundiknya, tergeletak di depan pintu rumah dengan tangannya pada ambang pintu. Berkatalah ia kepada perempuan itu, bangunlah, marilah kita pergi. Tetapi tidak ada jawabnya. Lalu diangkatnyalah mayat itu ke atas keledai, berkemaslah ia, kemudian pergi ke tempat kediamannya. Sesampai di rumah, diambilnyalah pisau, dipegangnyalah mayat gundiknya, dipotong-potongnya menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potongan. Lalu dikirimnya ke seluruh daerah orang Israel. Dan setiap orang yang melihatnya berkata, hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Perhatikanlah itu, pertimbangkanlah, lalu berbicaralah. Oke, ya. Wow, saudara yang kasih Tuhan, ini adalah salah satu catatan kejahatan yang salah satu yang paling parah di dalam seluruh Alkitab ya, mencatat kejahatan yang luar biasa. Dan apa yang terjadi di sini mirip-mirip dengan apa yang terjadi di Sodom dan Gomora. Ya, dan kita harus ingat bahwa Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora. Dan ini menggambarkan bahwa ketika orang Israel meninggalkan Tuhan, ya, dan meninggalkan Tuhan yang benar sekali lagi, itu bukan hal yang sekedar pilihan akademis. Saya mau pilih Tuhan mana itu terserah begitu.
Ya, ketika orang Israel membuat terafim atau menyembah efod, ini bukan hanya masalah teologis. Ya, kita berkata, itu kan hanya debat di STT saja, begitu kan? Itu hanya debat akademis di gereja. Ya, toh nggak apa-apa lah, itu biarin aja lah. Tidak, sudah kasih Tuhan. Ya. Hal-hal ini membawa efek. Ya. Ketika kita meninggalkan Tuhan yang benar, maka kita meninggalkan wujud manusia sebagai gambar dan rupa Allah, dan manusia akan menjadi lebih buruk dari binatang bahkan. Ya. Dan apa yang terjadi di Gibea ini sangat-sangat menyedihkan. Mereka menjadi seperti di Sodom dan Gomora, yaitu orang-orang jahat, ya, disebut di ayat yang ke-22, orang-orang Dursila. Nah, secara literal orang-orang Dursila di sini dalam bahasa aslinya adalah anak-anak Belial. Anak-anak Belial. Dan kalau Anda membaca Alkitab, kadang-kadang Anda ketemu dengan kata Belial. Ya, salah satunya di 2 Korintus 5. Kalau Anda buka 2 Korintus 5 ayatnya yang 2 Korintus 6 di sini. 2 Korintus 6 ayatnya yang ke-15 misalnya, persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial, contohnya di situ. Jadi kalau Anda buka di bahasa asli di Hakim-Hakim 19 ayat 22, di sini juga yang disebut orang-orang Dursila adalah anak-anak Belial. Anda bisa cek juga dalam King James Version. Dan apa artinya Belial? Belial itu artinya intinya seperti sesuatu yang tidak berguna. Jadi anak-anak yang tidak berguna, orang yang jahanam, yang tidak ada gunanya gitu ya. Ya. Dan mereka seperti orang Sodom, ya, rupanya mereka adalah Sodomite, ya. Sodomite atau hari ini sering dikenal sebagai homoseksual, sudah kasih Tuhan. Atau lebih kerennya lagi sering menyebut diri mereka gay, orang gay. Padahal kata gay adalah kata yang bagus. Kata gay itu dulu dalam bahasa Inggris sekitar tahun 1800-an. Itu artinya apa? Gay itu artinya riang, orang yang riang, yang mungkin ceria dan lain sebagainya, artinya gay. Tapi kemudian diambil alih oleh orang homoseksual. Dan kalau orang-orang percaya sering menyebut mereka Sodomite, orang-orang Sodom begitu. Ya, dan orang-orang Gibea di sini menjadi orang-orang Sodom, sudah kasih Tuhan. Mereka menjadi Sodomite, gitu. Dan mereka menuntut untuk si pendatang yang awal ini, yaitu orang Efraim, ya, si orang tua ini menyerahkan tamunya, si orang Lewi ini, untuk kami pakai, katanya. Mereka ingin memperkosa laki-laki ini dan mensodomi dia. Oh, sudah kasih Tuhan. Ini satu noda yang begitu luar biasa, sudah kasih Tuhan. Ya, dan kita melihat ya betapa buruknya. Jadi sangat seperti Sodom dan Gomora. Dan kenapa dosa yang sama juga mirip, yaitu dosa homoseksualitas atau sodomi, gitu. Sehingga ini relevan juga menjadi pembicaraan kita hari ini dengan meningkatnya LGBT, dan kaum LGBT hari ini terus berkampanye, ya, seolah-olah bahwa mereka hanya sekedar mau diterima oleh masyarakat, dan mereka berkampanye bahwa mereka ini harus punya kebebasan di masyarakat, ya, dan mereka mau menormalisasi bahwa masyarakat tidak boleh memandang homoseksualitas sebagai hal yang buruk. Tapi itu, saudara yang kasih Tuhan, itu nonsense. Homoseksualitas adalah sesuatu yang menyimpang, sesuatu yang tidak natural, sesuatu yang kekejian bagi Tuhan. Nah, saya tidak berkata kita harus membunuh mereka, ya, saya tidak berkata kita harus rajam mereka, tapi kita tidak boleh menormalisasinya juga. Kita tidak boleh berkata, oh nggak apa-apalah, ya, homoseksualitas toh hanya salah satu cara hidup yang alternatif. Tidak. Kita sebagai orang Kristen harus berkata, ini adalah dosa. Nah, kita tidak membenci mereka. Kita berkata, ayo beri dirimu diselamatkan, bertobat dari dosa, Yesus Kristus mengasihi engkau, mati bagi dosa-dosamu. Kita harus mengatakan itu. Namun kita tidak boleh menormalisasi ini, saudara kasih Tuhan. Ya. Dan di mana-mana ketika homoseksualitas dinormalisasi, moralitas menurun. Moralitas menurun, saudara kasih Tuhan. Keluarga hancur. Ya. Nah, ini terlihat di sini. Terlihat di Sodom dan Gomora, terlihat di Gibea di sini ketika homoseksualitas dinormalisasi, moralitas menurun, ya, dan mereka melakukan kejahatan yang luar biasa sekali. Dan apa yang terjadi? Ternyata mirip juga. Anda masih ingat ketika Lot di Sodom dan Gomora, dan yang diundang masuk oleh Lot adalah 2 orang malaikat di situ, ya. Dan yang di sini di Gibea di sini, ya, si pemilik rumah keluar, ya, sama seperti Sodom dan Gomora. Lot keluar dan berkata jangan. Dan lucunya, ya, bukan lucu ya, tragis malah kita bilang, mereka sama-sama menggunakan taktik yang sama di sini.
menawarkan anaknya. Lot berkata pada orang-orang Sodom, ya, jangan apa-apakan tamu saya. Ini ada 2 anak saya yang belum pernah mengenal perempuan. Pakai mereka. Saya tidak bisa memahami seorang ayah bisa melakukan itu, saudara. Ya, saya tidak bisa paham itu. Jadi orang-orang yang orang-orang Sodom yang mau melakukan kejahatan itu sangat salah. Tapi Lot juga salah dengan menawarkan uh, putrinya di situ untuk dianiaya di sini. Dan yang dilakukan oleh si tuan rumah di sini ini juga sama, ya. Dia menawarkan anak perempuannya yang masih perawan dan gundik orang itu. Ini tidak bisa dipahami. Sekali lagi, seorang ayah ya, bisa menawarkan putrinya. Oke, memang seperti yang saya sudah katakan tadi, pada masa itu seorang tamu dianggap sangat agung dan mereka seringkali memperlakukan tamu itu sangat luar biasa. Tetapi ini tidak benar, ya, ini tidak benar. Jadi apa yang dilakukan oleh orang ini tidak benar, ya. Mungkin Anda berkata, seharusnya apa yang mereka lakukan? Nanti kita akan lihat, ya, sebenarnya apa yang harus mereka lakukan semestinya. Dan dia menawarkan putrinya dan gundik perempuan itu untuk dianiaya. Ya. Tetapi mereka tidak mau mendengar ayat 25. Orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Dan ini menunjukkan perverseness kalau bahasa Inggrisnya kita bilang, kebengkokan hati mereka, di mana seperti yang dikatakan di Roma pasal 1. Anda masih ingat Roma pasal 1 di situ ayat 27, ya. Saya bacakan Roma 1 ayat 27. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jadi ketika otak manusia di sini sudah dirusak sedemikian rupa, sehingga meninggalkan, ya, ketertarikan alami yang Tuhan bilang, ketertarikan yang built-in pada laki-laki untuk tertarik kepada perempuan secara seksual, itu hilang begitu dan digantikan oleh kemesuman laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan di sini. Dan kita tidak boleh menormalisasi hal ini. Sekali lagi, kita tidak boleh menormalisasi hal ini. Kita tidak boleh menormalisasi LGBT. Saya tidak berkata bahwa kita membenci mereka. Kita tahu bahwa Yesus Kristus mati bagi mereka, tapi kita tidak bisa berkata bahwa apa yang mereka lakukan itu baik dan benar dan bisa ditolerir, tidak. Ya. Apa yang mereka lakukan adalah kemesuman, ya, adalah hal yang tidak natural, adalah sesuatu yang menjijikkan. Gitu. Kita harus melihat itu. Oke, dan rupanya orang-orang ini tidak mau mendengar, jadi mereka mendesak terus. Ya. Di ayat 22 tadi kita baca mereka menggedor-gedor pintu, jadi mereka siap melakukan kekerasan rupanya di sini. Sehingga sepertinya terjepit, akhirnya si Lewi ini menangkap gundiknya. Kita bisa membayangkan, saudara Tuhan, betapa tragisnya ini. Gundiknya tidak mau, gundiknya ketakutan mungkin menghadapi begitu ramainya orang-orang bengis di luar sana yang entah apa yang akan mereka perbuat gitu. Tapi ditangkap oleh suaminya sendiri, lalu diserahkan. Ya, jadi gundiknya dikorbankan, diserahkan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, jadi si Lewi ini untuk menyelamatkan dirinya sendiri mengorbankan gundiknya. Dan ini adalah perbuatan yang salah dari si Lewi ini. Jadi kita melihat banyak kesalahan. Tentu kesalahan paling besar dan paling bejat adalah orang-orang Dursila di Gibea, itu paling buruk, ya. Namun si orang Efraim pendatang dan si orang Lewi ini juga tidak berbuat yang benar di sini. Nah, pertanyaannya apa yang benar yang harusnya mereka lakukan? Sebagai seorang suami, firman Tuhan sederhana, ya, seorang laki-laki, seorang suami harus apa? Dia mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri, seperti Kristus mengasihi. Jadi apa yang harus mereka lakukan di sini? Mestinya si orang Lewi dan si orang Efraim pendatang ini seharusnya mereka bersikukuh tidak menyerahkan, dan kalau perlu mereka mempertahankan diri, mempertahankan anak dan istri mereka, dan kalau perlu mereka mati. Ya, kalau sampai demikian mereka bertarung, mereka mengorbankan diri mereka untuk melindungi istri dan anak mereka. Mestinya itu yang dilakukan. Nah, saya tidak berkata itu mudah, itu sulit, saudara kasih Tuhan. Kita sering kalau secara teoritis kita bilang oke, kita harus berkorban dan sebagainya, tapi ketika waktunya tiba, sulit. Memang sulit. Saya katakan saya tidak berkata saya juga pasti melakukan itu, tapi saya berharap ya minimal kita tahu bahwa apa yang ideal yang Tuhan ingin seseorang laki-laki sejati lakukan. Kalau Anda punya istri dan
istri Anda ada dalam bahaya, ya jangan korbankan istri Anda demi menyelamatkan diri Anda sendiri. Gitu. Ya. Tetapi seperti Yesus Kristus, ya, seorang suami mestinya rela berkorban di sini, rela berkorban untuk melindungi istrinya. Nah, ini tidak dilakukan oleh si Lewi ini, dan yang terjadi adalah gundiknya diperkosa, ya diperkosa secara massal di sini dan dipermain-mainkan dan sulit untuk ya tidak perlulah kita deskripsikan, sulit untuk mencerna ini secara emosional sebenarnya. Ini adalah kejahatan yang luar biasa sekali. Ya. Dan bukan hanya pemerkosaan, bahkan sampai pada kematian yang berarti plus pembunuhan sebenarnya di sini. Sehingga pagi-pagi perempuan ini hanya punya cukup energi, mungkin dia mengalami luka-luka, ya luka internal, luka eksternal. Dia hanya punya energi untuk sampai kembali ke depan rumah dan dia mati di situ. Dia mati. Dan pagi-paginya si Lewi ini tuannya bangun, ya, dan dia buka pintu, dia lihat gundiknya tergeletak, dia hanya bilang apa? Ayo kita pergi, bangun mari kita pergi. Dan ini menunjukkan bahwa seberapa dangkal, seberapa dalam, atau mungkin lebih cocok kita bilang seberapa dangkal ya kasihnya kepada si gundiknya ini. Ya, dia tidak rela berkorban demi gundiknya. Sekali lagi karena desain awalnya sudah salah ya. Ini gundik dia memperlakukan sebagai gundik bukan sebagai istri, saudara kasih Tuhan. Desainnya sudah dari awal salah dan ya kita bilang ini sangat tragis ya. Dia tidak mencerminkan kasih Kristus di sini. Dan perempuan itu tentu tidak menjawab karena dia sudah meninggal. Saya yakin si Lewi ini sangat sedih sekali dan sangat marah juga. Yaitu pantas ya, pantas. Memang dia salah, tapi kesalahan dia adalah kesalahan pasif ya, di mana dia tidak melakukan yang seharusnya. Sedangkan kesalahan orang-orang Gibea adalah kesalahan aktif, di mana mereka secara aktif ya melakukan dosa yang sangat besar. Dan akhirnya si Lewi ini membawa istrinya pulang yang sudah mati, dan dia melakukan suatu hal yang sangat sadis sebenarnya di sini ya. Tapi mungkin dia tidak tahu apa yang harus dilakukan lagi. Dia mengambil mayatnya, dipotong-potong 12 bagian lalu dikirim ke mungkin ke 12 suku orang Israel. Kenapa? Makanya dia potong 12 di sini. Dan ini membuat semua orang yang menerimanya kaget sekali. Dan ayat 30, hal demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Perhatikanlah itu, katanya di sini ya. Rupanya perbuatan yang terjadi di Gibea ini sangat-sangat membekas dalam ingatan kolektif orang Israel. Sehingga ya, kalau kita lihat ya, ini ada disinggung di beberapa kitab yang lain. Kalau Anda membuka kitab Hosea ada disinggung tentang ini, dan Hosea menulis kitabnya itu sekitar ini ya, sekitar tahun 800-an sebelum Masehi. Nah, jadi kita berkata ini berarti sekitar mungkin 500 tahun setelah peristiwa di Gibea, kira-kira 400-500-an tahun. Dan ini masih diingat rupanya. Jadi begitu membekasnya dalam pemikiran mereka. Hosea 9 ayat 9. Busuk sangat perbuatan mereka seperti pada hari-hari Gibea. Seperti pada hari-hari Gibea. Jadi ketika Tuhan menuduh Israel telah jauh menyimpang, Tuhan mengingatkan mereka. Salah satu contohnya adalah apa yang terjadi di Gibea. Dan ini juga diulangi lagi di Hosea 10 ayat 9. Sejak hari Gibea engkau telah berdosa, hai Israel. Di sana mereka bangkit melawan, katanya. Tidakkah perang melawan orang curang akan mencapai mereka di Gibea. Jadi Tuhan bahkan menuding Gibea sebagai salah satu permulaan dari penyimpangan besar-besaran kepada Tuhan sejak mereka masuk ke tanah Kanaan. Oke. Dan kembali ya, apa yang harus kita tarik pelajarannya dari sini? Ya, ada beberapa poin. Pertama, kita melihat seberapa bobrok manusia bisa turun. Ya, dan sekali lagi saya ingatkan bahwa ini terulang dalam sejarah ketika ada pembantaian oleh komunis ya di zamannya Stalin misalnya di Rusia, oleh Mao Zedong di Cina ya. Belum lagi berbagai kejahatan oleh Pol Pot di Kambodia, Hitler di Perang Dunia Kedua yang sudah saya singgung di awal.
Kalau Anda membaca sejarah manusia ternyata kadang-kadang lebih buruk dari binatang, saudara kasih Tuhan. Kenapa? Karena dosa merusak, ya, dosa merusak, ya. Dan um, ini dimulai dari menyimpang dari Tuhan yang benar. Ya, jadi memilih Allah yang lain bukanlah sesuatu masalah akademis saja, tetapi ada efeknya. Ada efeknya kepada masyarakat, ada efeknya kepada manusia. Dan manusia yang demikian akan turun dan turun dan turun dan turun. Mungkin tidak segera. Ya, mungkin ada orang yang berkata, enggak, saya ateis tapi bermoral. Secara individu bisa jadi ada ateis yang masih dalam tanda kutip bermoral. Tetapi kalau itu menyebar, maka secara satu bangsa, maka akan kehilangan moralitas dengan kasih Tuhan. Dan kita akan kembali, kita akan membahas di sesi-sesi selanjutnya apa yang terjadi selanjutnya. Nah, jangan lupakan dan jangan tinggalkan. Nanti kita akan masuk Hakim-Hakim 20 dan 21. Sampai bertemu kembali, tetap kita berpegang kepada Tuhan dan Maranatha.